Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji pada uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Anissa Ida Husniah. Saya adalah guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MI Al-Wataniyah Tegalrejo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4. Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025, bidang studi Al-Quran Hadis di LPTK UIN Syekh Wasil Kediri dengan nomor induk mahasiswa 252093464. Hari ini, Senin 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada siswa kelas 3 MI Al-Wataniyah Tegalrejo pada mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi membaca surat Al-Kafirun dengan tajwid yang benar. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahun nur. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Kaifal hal? Bi khair walhamdulillah. Syukron. Afwan. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini senantiasa diberikan rahmat oleh Allah, diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ketua kelasnya silahkan memimpin berdoa. Kusuan. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Langsung berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai wujud kita, cinta kita kepada tanah air Indonesia. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, silahkan duduk. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, apakah ada teman kita yang tidak masuk? Tidak ada. Alhamdulillah semua diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu. Tepo 1, yes. Tepo 2, oke. Tepo 3, tepo 4, konsentrasi. Tepo 5. Anak-anak, pada hari ini
kita akan belajar tentang Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Ya, apakah kalian sudah hafal surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6? Sedikit. Sedikit? Oh ya, ayat berapa? 1 sampai berapa? 1 sampai 3. Oh, 1 sampai 3. 1 sampai 6. Ya, apakah kalian ketika sholat sering membaca surat Al-Kafirun? Tidak. Oh, tidak. Ada yang iya ya. Ya, oke. Apakah setiap kita membaca Al-Quran itu cara membacanya sama? Sama apa tidak? Oh ya, tidak. Karena setiap surat itu hukum bacaannya berbeda-beda. Panjang pendeknya juga berbeda-beda. Artinya juga berbeda. Nah, jika kalian sudah bisa membaca surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 dengan menggunakan makhrajnya, dengan menggunakan tajwid yang benar dan baik, bagaimana perasaan kalian? Senang. Oke. Baik anak-anak. Untuk kegiatan yang pertama, kegiatan pembelajaran, yang pertama kita akan menonton atau melihat sebuah video. Video apa itu? Video anak lucu. Oh, video anak lucu ternyata. Oh, bukan. Itu video anak yang sedang membaca Al-Quran surat-surat pendek ya. Nah, tugas kalian mengamati video tersebut. Kemudian kita bisa memecahkan masalah di dalam video tersebut. Nah, setelah kita mengamati, terus kita membenarkan atau mengevaluasi kesalahan apa saja yang ada di dalam video tersebut. Sudah siap ya semuanya? Sudah. Apa yang Anda lihat? Bocah sedang ngaji. Apakah dia lucu? Oh, lucu banget ya. Anak ini sedang ngaji belepotan, nggak hafal ya. Nah, terus sesudah kita melihat, ayo siapa yang berani mengutarakan atau mencari kesalahan di dalam video tersebut? Siapa? Oh, Izul. Izul apa Lutfi? Oh, Lutfi dulu ya. Silakan berdiri Mbak Lutfi. Apa kesalahan yang ada di dalam video tersebut? Tajwidnya kurang. Ya, tajwidnya kurang, terus makhrajnya kurang, terus kurang lancar. Oke, tepuk tangan. Oke. Anak tersebut melakukan sebuah kesalahan, diantaranya tajwidnya panjang pendeknya. Yang kedua apa? Makhrajnya adalah tempat keluarnya sebuah huruf, nggih. Itu kurang benar. Nah, yang ketiga kelancaran. Nah, kira-kira anak ini tidak lancar membaca surat-surat pendek karena apa? Karena tidak. Yang pertama belum hafal, yang kedua tidak atau belum terbiasa membaca surat pendek atau kurang murojaah, kurang mengulang-ulang bacaan, nggih. Baik anak-anak, setelah kita melihat atau menonton dua video sekaligus tadi, kira-kira
Apa yang Anda Rasakan. tahu? Apa kesalahan apa saja yang Anda tahu? Apa? Kesalahan makro, tajwid, dan kelancaran. Oke. Jadi terdapat kesalahan dari kedua video tersebut, terdapat kesalahan bacaan yang sering muncul. Itu terjadi, kesalahan itu terjadi karena apa kira-kira? Karena kurangnya belajar membaca Al-Quran. Oke, sip. Dan juga kurangnya membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu artinya pelan, nggih. Seperti kalian tadi membaca surat Al-Kafirun kan pelan-pelan sesuai dengan makhraj dan ilmu tajwid. Nah, yang kedua, anak-anak harus tahu membaca Al-Quran itu tidak harus lancar saja. Ya, membaca Al-Quran yang paling penting tartil dan mengutamakan tajwid dan makhrajnya agar tidak terjadi kesalahan arti. Karena apa, Cah? Untuk membaca Al-Quran itu salah satu saja makhraj dari lafaz tersebut maka mempengaruhi arti. Lek artine salah berarti sampean melakukan sebuah dosa yang besar. Oke, paham nggih? Kita mulai dari sekarang kita harus selalu mengamalkan atau selalu mengutamakan membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid dan makhraj yang baik dan benar. Karena membaca Al-Quran dengan tajwid dan makhraj yang benar adalah salah satu tuntunan ajaran agama Islam. Oke. Membaca surat Al-Kafirun dengan menggunakan tajwid dan makhraj yang baik dan benar tentunya mempunyai beberapa manfaat. Siapa yang bisa menyebutkan manfaat dari membaca surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6? Yo, siapa? Angkat tangan. Oh ya, Mbak Mahira, ayo. Bacaan kita menjadi lebih indah dan tertib. Kita tidak salah dalam membaca Al-Quran. Kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah? Ya. Manfaatnya sudah disebutkan oleh Mbak Mahira. Yang terakhir ada manfaat yang kurang satu lagi. Kita bisa mengamalkan isi kandungan surat Al-Kafirun dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sikap toleransi dalam beragama. Oke, paham nggih? Ya. Sekarang siapa yang sudah hafal surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6? Ya, Mbak Lutfi, ayo silakan berdiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Oke. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Mahira dan Mbak Lutfi. Setelah kita mempelajari surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6, harapannya anak-anak bisa mengamalkan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah, agar anak-anak bisa
membaca Al-Quran sesuai dengan aturan Sekolah. ilmu tajwid ya. Baik, siapa di antara kalian yang sering membaca surat Al-Kafirun di dalam sholat? Tidak ada. Tidak ada? Oh, tidak ada. Mungkin yang dibaca surat Al-Ikhlas saja. Surat An-Nas saja. Oh, surat An-Nas saja. Oh ya sudah, ini Mbak Lutfi sering ya. Nah, apakah setiap membaca Al-Quran itu, apakah yang diperhatikan hanya lancarnya saja? Tidak. Apanya yang diperhatikan? Tajwid, Tajwidnya. makhrajnya. Oke, pintar. Bagaimana perasaan kalian apabila sudah mempelajari surat Al-Kafirun dengan menggunakan ilmu tajwid yang benar? Bagaimana perasaannya? Senang, karena bacaan kita indah didengar. Jangan lupa ketika membaca Al-Quran kita harus dengan tartil atau pelan-pelan agar enak didengar, indah didengar. Kenapa Izul? Ya, sudah ya. Kita lanjutkan dengan jadi kita harus semangat belajar melantunkan Al-Quran, belajar membaca Al-Quran setiap hari tanpa lelah. Oke? Paham gak? Semangat ya? Semangat. Sekarang kita akan melanjutkan diskusi kelompok yang akan dibagi menjadi 4 kelompok. Sudah ya? Sudah dibagi 4 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Sudah mendapatkan tugas masing-masing ya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2, tugasnya mencari hukum bacaan yang ada di dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. 5 saja. Untuk yang kelompok 3 dan 4, menjodohkan potongan lafal berikut sesuai artinya dengan benar. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Digaris gitu loh. Digaris, kuliah artinya. Terus tidak apa? Baik anak-anak, sudah selesai tugas kelompoknya. Ya, sekarang kita akan melakukan evaluasi atau mengoreksi pekerjaan kelompok kelompok teman kalian ya. Dimulai dari kelompok 1. Ayo, siapa yang berani maju ke depan? Oh ya, Mbak Elsa, silahkan maju ke depan. Yang keras biar semuanya dengar. Ini dibaca ini saja. Mamat Tobi'i, benar? Benar. Kedua, Antum ikhfa hakiki, benar? Benar. Yang ketiga, Abidum ma idgham bila guna, benar? Oh, salah. Yang benar apa? Oke, idgham bi guna. Yang keempat, A'bud qalqalah kubro, benar apa salah? Benar. Lakum dinukum idhar halki. Salah. Yang benar apa? Idhar syafawi. Berarti untuk kelompok 1 salahnya 2. Oke, enggak apa-apa, silahkan duduk kembali. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah. Sekarang untuk kelompok 2, siapa yang berani maju? Oh iya, Mbak Raya. Untuk kelompok 2, siapa yang berani maju mempresentasikan kerjaannya? Saya. Oh ya, silakan maju. Mbak siapa ini?
Oh, Mbak Raya. Ya, Mbak Raya. Ya. Nomor 1. Matobi'i. Mama Tobi, benar? Benar. Antum ifa hakiki. Antum ikhfa hakiki, benar? Benar. Abidum ma idham Idgham. idgom bigunnah. Itu gombihuna, benar? Benar. A'bud la kolkolah kubra. Oke, benar. Terus? Lakum dinukum idhar syafawi. Ya, benar. 100 untuk kelompok 2. Ya. Silakan kembali ke tempat. Sekarang mempresentasikan maju ke depan untuk kelompok 3 dan kelompok 4 menjodohkan potongan lafal sesuai artinya. Untuk kelompok 3 silahkan maju ke depan. Siapa yang mewakili? Oh ya, atas nama siapa? Oh iya, Mas Izul. Ayo Mas Izul, dimulai. Nomor 1. Kuliah, katakanlah. Kuliah mana lo? Kuliah ada ya? Kul. Oh ya, kul. Ya, kul artinya Katakanlah. benar? Oke, ya ayyuha. Oh, sampean. Ya ayyuha wahai. Ya ayyuha wahai. Benar. Terus al ka. Kafirun. Orang-orang kafir. Benar. Terus La, tidak. benar. Terus A'budu, aku menyembah. oke, benar. Terus Ma, apa? benar. Terus Takbudun. Yang kamu sembah. benar. Antum, kamu. Benar. Benar. 100 untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Aku hebat. Untuk kelompok 4, siapa yang berani maju mewakili? Saya. Oh ya. Siapa namanya? Baim. Oh iya, Mas Baim. Nggak lupa dengan namanya ternyata. Ya. Nomor 1, ya. Abiduna, penyembah. Oh benar. Terus Ana, aku. benar. Abidu, penyembah. Menjadi penyembah. Oh benar ya. Terus Abatum, yang kalian sembah. oh benar. Lakum, dan bagiku. Oh salah. Dinukum, agamamu. Benar. Walia, untukmu. Salah. Din, agamaku. Berarti salah berapa? Salah 2 untuk kelompok 4. Tidak apa-apa. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita simpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini, yaitu apa? Membaca surat Al-Kafirun dengan tajwid yang baik dan benar, agar membaca kita mendapatkan pahala dan bernilai ibadah. Karena membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid dan makhraj yang baik dan benar merupakan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk anak-anak yang masih belum lancar membaca Al-Qur'annya, mohon di rumah selalu belajar ya. Selalu belajar. Ketika sholat, biasakan suratnya itu ganti-ganti, agar surat yang pernah kita hafalkan, yang pernah kita pelajari selalu teringat, tidak akan lupa. Maka diamalkan pada waktu kita sholat. Setelah surat Al-Fatihah lanjut
surat yang dibaca itu usahakan selalu ganti, nggih. Nah, sebelum kita terus untuk yang sudah lancar membaca Al-Qur'annya ditingkatkan kembali. Tidak boleh putus asa, selalu belajar juga. Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah. Sebelum kita tutup, kita nonton video lagi. Bagaimana dengan anak ini? Bagus? Nah, apakah kalian bisa menirukan anak ini? Nah, belum bisa. Nah, belum bisa lagunya nggak apa-apa. Tapi yang penting kita selalu belajar membaca Al-Quran itu seperti masnya itu ya. Sekarang silakan dibaca A'udzubillah dulu ayat 1 sampai ayat 6 ya. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, seperti itu ya. Shadaqallahul azim. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi anak yang masih perlu bimbingan, silahkan belajar di rumah bersama guru ataupun bersama bapak ibunya. Nggih. Alhamdulillah, anak-anak hari ini pelajaran sudah selesai. Kalian tetap semangat belajar membaca Al-Quran dengan tartil, tajwid dan makhrajnya yang baik dan benar. Ibu yakin kalian adalah anak yang hebat, anak yang penuh semangat, pantang menyerah. Oke? Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.